Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan proposal kami dengan judul Evaluasi Program Implementasi MBKM Asistensi Mengajar dengan implementasi riset akan dilakukan pada program studi pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang mana proposal ini akan didanai dalam program hibah, program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwarupa PTS Ditjen Ristek Dikti tahun anggaran 2021. Adapun tim dari rencana penelitian ini terdiri dari beberapa dosen yang berasal dari 3 program studi. Yang pertama itu dari program studi pendidikan fisika, terdiri dari saya sendiri, Rahmawati, kemudian partner saya adalah Pak Ma'ruf, SPD, MPD. Dari program Bahasa dan Sastra Indonesia diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Akhir, MPD, beserta rekannya Muhammad Dahlan, SPD, MPD, serta dari program studi pendidikan biologi diwakili oleh Ibu Irmawanti, SSI, MSI, beserta partnernya Ibu Nurdianti, SPD, MPD. Baik, adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait rancangan proposal penelitian ini, yaitu yang pertama, setelah kami mendapatkan sejumlah hasil riset berkaitan dengan MBKM ini, yaitu Unismu Makassar dalam mendukung kebijakan MBKM telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan program MBKM yang mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan pelaksanaannya tergambar di tingkat program studi setiap fakultas. Berikutnya bahwa salah satu bentuk kegiatan implementasi MBKM yang telah dilaksanakan dari beberapa program studi, yaitu dalam hal ini 3 program studi, yaitu program asistensi mengajar. Nah, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan serta kelemahan daripada pelaksanaan program asistensi mengajar ini, maka perlu dilakukan evaluasi program. Adapun sasaran kegiatan evaluasi program asistensi mengajar ini yaitu 3 program studi yang berasal dari program studi pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa tujuan utama penelitian ini adalah merancang bentuk evaluasi program untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kelemahan implementasi program asistensi mengajar di 3 program studi di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk target luaran kami dalam rancangan proposal ini, yaitu publikasi pada berbagai media atau jurnal terkait hasil evaluasi program yang berkenaan dengan model evaluasi program asistensi mengajar. Adapun model evaluasi program yang kami gunakan yaitu berdasarkan pada model GASKEI, yang mana model GASKEI ini berdasarkan kajian teoritis dan kajian konseptual bahwa model GASKEI ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan kami dalam melakukan evaluasi program asistensi mengajar. Di mana model GASKEI ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu participation action. Tahap yang kedua yaitu participant learning. Tahap yang ketiga itu organization support and change. Tahap yang keempat itu participants use of new knowledge and skills. Dan tahap terakhir yaitu student learning outcomes. Nah, dari kelima tahapan ini kemudian kami adaptasi untuk keperluan rancangan penelitian kami dalam program evaluasi program asistensi mengajar, yang mana dari kelima level atau tahapan tersebut kami adaptasi. Yang pertama itu tahap mengenali karakteristik program. Kemudian dilanjutkan dengan tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi audiens, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan tujuan evaluasi. Selanjutnya, dari rumusan tujuan evaluasi itu,
kemudian melakukan penyiapan, pengumpulan, dan analisis data, kemudian melakukan pengumpulan data, selanjutnya menganalisis data dan pelaporan. Subjek penelitian ini, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa seluruh sivitas akademik yang berkaitan dengan 3 program studi, yaitu program studi pendidikan fisika, program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang mana seluruh sivitas akademik yang dimaksud adalah para dosen mahasiswa yang terlibat dalam program kegiatan implementasi MBKM, khususnya pada program asistensi mengajar. Baik, selanjutnya untuk prosedur pengumpulan data akan dilakukan dengan berbagai bentuk. Yang pertama itu ada bentuk kuesioner dan wawancara ke partisipan, kemudian kuesioner dan wawancara ke sampel siswa, kemudian dengan teknik pengamatan, ada juga teknik curah pendapat dan teknik dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 bentuk, yaitu data yang berbentuk kuantitatif dan data yang berbentuk kualitatif. Data yang berupa angka akan dianalisis dengan deskripsi statistik kuantitatif, kemudian data yang berupa narasi akan dianalisis dengan bentuk deskripsi kualitatif. Seluruh data akan kami triangulasi untuk kemudian menjadi penyempurna dalam pelaporan terkait gambaran evaluasi program asistensi mengajar di 3 program studi, pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan rancangan proposal yang akan kami lakukan untuk tahun anggaran 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.